Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Husna Rizkia. Kali ini saya mau bahas tentang Nusantara Sehat dengan topik perbedaan Nusantara Sehat berbasis tim dan individual, mulai dari pendaftaran sampai dengan penempatan. Buat kalian yang pengen tahu nih apa perbedaan Nusantara Sehat berbasis tim dan individual, tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, saya mohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel ini sebagai channel kesehatan yang berguna untuk banyak orang dengan cara klik tombol subscribe dan notifikasi lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Sebelum kita beranjak ke perbedaan Nusantara Sehat tim dan individual, kalian harus paham nih tentang program Nusantara Sehat itu apa. Program Nusantara Sehat itu adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan penguatan pelayanan kesehatan atau Yankes primer yang didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup dengan menempatkan pemuda-pemudi tenaga kesehatan di daerah DTPK atau DBK. DTPK ini adalah daerah terpencil perbatasan dan kepulauan, sedangkan DBK adalah daerah bermasalah kesehatan. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kartu yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. Kenapa penguatan pelayanan kesehatan primer itu penting? Penguatan pelayanan kesehatan primer itu adalah pelayanan di puskesmas. Karena penguatan pelayanan kesehatan primer atau di puskesmas ini adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya promotif serta preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling, serta screening atau penapisan. Nah, tujuan dari program Nusantara Sehat ini adalah menguatkan layanan kesehatan primer atau puskesmas melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan bermasalah kesehatan. Kemudian menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di daerah DTPK dan DBK. Ini bisa melalui akreditasi puskesmas ya, yang setiap 3 tahun sekali. Kemudian menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di daerah DTPK itu baik. Kemudian menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya adalah berkesinambungan. Jadi program-program di puskesmas seperti gizi, KIA, kemudian promosi kesehatan, kesehatan lingkungan itu berkesinambungan, tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Retensi tenaga kesehatan ini adalah kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Jadi, untuk memenuhi agar di daerah terpencil itu tenaga kesehatannya berkualitas dan tercukupi, diadakanlah Nusantara Sehat ini. Dan Nusantara Sehat ini didatangkan ada yang berbasis tim serta individual. Nah, apa perbedaan dari Nusantara Sehat tim dan individual berdasarkan persyaratan pendaftaran? Kalau di proses administrasi itu sama ya, seperti pas foto, scan ijazah, KTP, KK, kemudian scan STR yang masih berlaku. Untuk STR yang masih dalam proses tidak bisa. Kemudian surat sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik, punya kartu KIS, serta tidak sedang terikat perjanjian kerja pemerintah atau swasta. Jadi, kalau teman-teman itu adalah anggota TNI atau Polri, kemudian CPNS, itu tidak bisa untuk daftar. Dan jika kalian punya kontrak kerja dengan perusahaan swasta, itu juga tidak bisa. Sama di individu, juga proses administrasinya sama, yang harus dilengkapi adalah seperti itu.
Kemudian yang ini yang jadi perbedaannya, persyaratan pendaftaran untuk tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi usia maksimal adalah 30 tahun, sedangkan tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 30 tahun. Dan belum menikah serta bersedia tidak menikah selama 6 bulan penugasan. Jadi kalau kalian pengen daftar di Nusantara Sehat Team, kalau bisa belum menikah dan bersedia jika mau menikah itu 6 bulan setelah penempatan. Nah, berbeda di individual. Kalau persyaratan pendaftaran di NS individu ini usia maksimal adalah 48 tahun, jadi tidak ada batasan untuk dokter gigi dan tenaga kesehatan, jadi semuanya dipukul rata 48 tahun, ini yang terbaru. Kemudian belum menikah atau sudah menikah, jadi lebih fleksibel, tidak seperti yang di tim, dia tidak boleh menikah. Kemudian seleksi penerimaan. Untuk seleksi penerimaan di Nusantara Sehat Team ini tidak ada perbedaan dengan Nusantara Sehat individual, sama-sama ya. Seleksinya ada 2 tahap, administrasi dan juga tes psikologi meliputi tes psikologi, wawancara, dan FDG. Mungkin kalau yang di tim ini dia lebih ditekankan di FDG-nya, lebih berkelompok karena nanti kan di Nusantara Sehat Team ini turunnya ke lapangan itu dia sama tim, jadi lebih diutamakan yang FDG-nya ini lebih bagus. Untuk kalian yang pengen tahu gimana tips lolos Nusantara Sehat ini, bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian jika kalian dinyatakan lolos, kemudian kalian ada status peserta lolos cadangan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya ya, untuk gimana nih kalau seandainya saya termasuk peserta yang lolos cadangan. Nggak apa-apa, berarti kalian itu istilahnya masih diterima untuk menjadi Nusantara Sehat. Jika kalian daftar di tim, berarti masih ada kemungkinan untuk bisa masuk. Nah, kenapa statusnya itu cadangan? Karena kemungkinan nilai kalian itu di bawah teman-teman kalian yang lain, sehingga jika dimaksudkan ada yang mengundurkan diri atau tidak sesuai dengan persyaratan, jika seandainya nanti ada pembekalan, kalian bisa dipanggil untuk menjadi NS itu. Nah, untuk peserta cadangan ini juga bisa ditawarkan untuk menjadi NS individu. Jadi jika kalian mendaftar di NS Team, kemudian kalian adalah peserta lolos cadangan, ada penempatan untuk NS individu. Nah, kalian biasanya ditawarkan mau nggak untuk menjadi NS individu ini dengan tidak mengikuti seleksi lagi. Jadi kalian tinggal ngisi penempatannya gitu. Nah, untuk penempatan lokasi di tim sama individu ini, untuk yang tim, ini adalah salah satu rekomendasi kajian terhadap distribusi tenaga kesehatan tahun 2012. Penempatan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu seperti DTPK dan DBK itu lebih baik jika dilakukan berbasis tim, karena dilihat dari segi tenaga kesehatannya itu lebih nyaman karena ditempatkan dan bekerja secara tim. Minimal 5 jenis tenaga kesehatan dan maksimal 9 tenaga kesehatan dalam satu tim. Nah, di tim itu biasanya terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat atau kesmas, tenaga kesehatan lingkungan atau kesling, tenaga ahli laboratorium medik atau analis kesehatan, tenaga kefarmasian ini bisa apoteker, bisa D3 farmasi, kemudian tenaga gizi atau biasa disebut ahli gizi. Nah, sedangkan kalau di individu ini, dia memenuhi kekurangan nakes di daerah DTPK atau DBK. Jadi, dilihat dari segi tenaga kesehatannya itu, dia penempatannya berbentuk individu, jadi tidak tim. Sesuai jenis kebutuhan profesi di penempatan. Jika kalian itu bidan atau dokter, nah kalian bisa daftar di penempatan yang membutuhkan tenaga dokter atau bidan, seperti itu. Sedangkan untuk pemilihan penempatan,
tim ini penempatan lokasinya tidak bisa memilih, disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalian tuh nggak bisa milih, saya pengen di daerah Papua atau pengen di daerah Kalimantan, tuh nggak boleh. Yang menentukan adalah Kementerian Kesehatan. Jadi ketika kalian lolos seleksi dan dinyatakan bisa untuk mengikuti pembekalan, untuk penempatannya kalian nggak bisa milih, jadi terserah dari kementerian. Kemudian untuk individual, ini penempatan lokasi bisa memilih terpencil atau sangat terpencil sesuai dengan pemetaan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pemilihan minat penempatan maksimal 2 lokasi dilakukan mandiri dan online oleh nakes melalui akunnya. Jadi nih, misal kalian daftar NS individu, kemudian lolos seleksi, ya kan? Kemudian disuruh untuk milih penempatan. Nah, kalian bisa milih ini terpencil atau sangat terpencil. Nanti disodorkan atau dikasih pilihan-pilihan penempatan mana aja yang kekurangan tenaga kesehatan. Nah, kalian bisa milih di situ. Maksimal kalian milihnya itu 2 lokasi. Nah, peminat dalam satu lokasi diurutkan dengan penyekoran atau scoring untuk menentukan prioritas. Misalnya gini, kalian mau daftar penempatannya di Papua. Nah, di Papua itu ada 3 orang yang daftar, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah 1 orang. Jadi, kalian di-scoring dulu nilainya dari seleksi itu, siapa yang paling tertinggi. Nah, itulah yang bisa untuk ditempatkan di Papua. Nah, ada juga nih pilihan calon tenaga yang bersifat usulan dan menjadi bahan pertimbangan panitia. Jika kalian mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, nah itu di-upload di akun kalian, itu bisa menjadi bahan pertimbangan panitia untuk kalian ditempatkan di daerah tersebut. Misal kalian kan orang Papua misalnya, dan kalian pengen ditempatkan di Papua dan sudah mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan di Papua. Nah, kalian itu skornya bisa lebih tinggi daripada teman-teman kalian yang tidak mempunyai surat rekomendasi. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan dari panitia. Kemudian, dari segi pembekalan sebelum penempatan. Nah, untuk yang tim, pembekalan selama 40 hari di Pusdikes TNI AD atau di Bapelkes didampingi oleh TNI AD. Nah, pembekalan untuk tim ini adalah selama 40 hari. Jadi lebih lama dibandingkan dengan NS individu. Pembekalannya kurang lebih 10 hari di Bapelkes. Bapelkes ini Badan Pelayanan Pelatihan Kesehatan, itu sama didampingi oleh TNI AD atau tentara ya. Untuk yang kedua, pemberian materi lebih lengkap dan terinci serta banyak simulasi atau praktek seperti cara bertahan hidup, bela diri atau silat, kemudian pembuatan POA tim. POA adalah Plan of Action. Jadi kalau kalian udah di penempatan, jika kalian di pembekalan di NS tim ini, kalian nanti diajari cara membuat plan of action di tim agar di penempatan nanti bisa membuat suatu program inovasi. Nah, sedangkan di individu ini pemberian materi secara garis besar saja dan kurang terinci serta tidak banyak simulasi atau praktek. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kemudian pembekalan materi medis di rumah sakit selama 1 minggu untuk Nusantara Sehat Tim. Karena dulu saya bidan dan dulu pernah mengikuti Nusantara Sehat Tim ini dulu, makanya saya tahu. Kemudian di NS individual ini tidak ada pembekalan materi di medis atau di rumah sakit dan hanya di Bapelkes saja. Kemudian pembekalan sebelum penempatan, kalau di tim pembekalan itu ada manajemen puskesmas dan PISPK di wilayah puskesmas area Jakarta secara langsung. Jadi selama 1 hari kalian itu praktek di puskesmas, kemudian ke rumah-rumah praktek langsung PISPK gimana caranya kayak gitu. Sedangkan di individu ini pembekalannya sama ya, ada di puskesmas juga dan PISPK di wilayah puskesmas area Jakarta secara langsung selama 1 hari. Kemudian kalau di tim ini kita bisa berjumpa dengan banyak orang ya, seperti pelatihan diklat lain. Dulu saya pernah waktu di tim di Pusdikes TNI AD itu
bertemu dengan peserta diklat CPNS, BPJS, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kenalannya itu banyak dibandingkan dengan NS individu. Dulu saya waktu di NS individu di pelatihan di Bapelkes Cikarang itu tidak berjumpa dengan banyak orang ya, hanya sekitar orang Bapelkes saja. Karena dulu tuh juga ada peserta diklat, tapi di tiga hari terakhir saya pembekalan, jadi tidak begitu mengenal dari peserta diklat lainnya. Itu. Kemudian untuk rasa kebersamaan dan korsa. Di tim ini jiwa korsanya itu lebih erat karena kan 40 hari penempatan ya. Jadi suka dukanya itu kelihatan banget, dan rasa kekeluargaan dan kebersamaan itu lebih terasa. Kemudian lebih memahami karakter dari teman. Nanti kan kita di situ diajari gimana cara agar bisa bekerja sama dengan tim, kemudian cara berkelompok yang baik seperti apa, komunikasi yang baik seperti apa dalam tim. Nah, jadi kita itu lebih paham dengan karakter teman-teman kita. Sedangkan di NS individu itu, jiwa korsa dan rasa kebersamaannya itu kurang erat karena hanya 10 hari, berbeda dengan tim yang 40 hari. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya dulu ya, waktu menjadi NS tim dan individu. Sedangkan di tempat penugasan, ini penugasan untuk NS individu maupun tim selama 2 tahun di daerah di TPK. Nah, kalau tim itu wajib membuat yang namanya POA atau Plan of Action Team dan program inovasi tim selama penugasan. Jadi selama 2 tahun itu kamu diwajibkan untuk membuat POA tim. POA ini dikerjakan tahun pertama, waktu kalian pertama kali penempatan, dan setiap tahun juga. Jadi kalau kalian penempatan 2 tahun, jadi buat POA-nya itu 2 kali di setiap awal tahun. Berbeda dengan NS individu ini, tidak wajib membuat POA tim karena bentuknya kan program individu ya. Jadi program inovasi dari NS individu itu lebih ke arah advokasi untuk inovasi puskesmas. Jadi kalian itu lebih menasihati atau memberi masukan kepada puskesmas bagaimana inovasi yang bagus untuk meningkatkan kesehatan di wilayah puskesmas tersebut. Kemudian, kalau di tim ini, kalian harus wajib buat laporan tiap 3 bulan, itu rutin. Kemudian, laporan tahunan dan laporan akhir masa tugas. Ini harus diberikan laporannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi maupun di Kabupaten, serta di-emailkan di website Nusantara Sehat. Nah, sedangkan di NS individu ini, kalian hanya membuat laporan akhir masa tugas. Jadi tidak ada laporan triwulan ataupun laporan tahunan. Hanya laporan akhir masa tugas selama 2 tahun di penempatan tuh kalian ngapain aja, inovasi kalian apa aja, dan lain sebagainya. Kemudian di NS tim ini ada alokasi dana khusus untuk program inovasi dari NS tim di puskesmasnya. Jadi kalau kalian nih ditempatkan di puskesmas sebagai Nusantara Sehat tim, ada alokasi dana sekitar 200 sampai 250 juta untuk program inovasi kalian selama di penempatan. Jadi tidak perlu khawatir gimana nih kalau seandainya buat program inovasi. Nah, uangnya dari mana? Nah, Kementerian Kesehatan membuat alokasi dana khusus agar program inovasi yang dibuat oleh NS tim ini bekerja dengan baik di puskesmas dan bisa meningkatkan cakupan kesehatan yang baik di wilayah puskesmasnya. Kemudian, sedangkan di individu ini tidak ada alokasi dana khusus untuk program Nusantara Sehat individual. Hanya RUK dan RAK atau rencana usulan kegiatan dan rencana anggarannya itu mengalir seiring dengan puskesmas. Jadi tidak ada dana alokasi khusus. Nah, pesan dari saya, setiap pilihan itu tergantung dari pribadi masing-masing sesuai kemampuannya. Jadi kalau kalian lebih suka bekerja dengan tim, maka kalian bisa memilih untuk menjadi NS tim. Kalau kalian suka dengan bekerja sendiri, kalian bisa memilih NS individu. Yang terpenting adalah restu dari orang tercinta atau orang tua kalian. Karena melakukan sesuatu dengan rasa cinta akan jauh lebih berharga daripada karena ego semata. Jadi kalau kalian pengen milih NS tim atau individu ini, kalian harus minta restu orang tua kalian dulu atau pasangan kalian dulu bagaimana agar
nanti bisa dipertimbangkan. Karena untuk mengikuti Nusantara Sehat ini, kalian harus ada di daerah yang terbaru, suasana terbaru. Jadi harus mudah untuk beradaptasi. Jika kalian pengen tahu lebih jauh tentang Nusantara Sehat ini gimana, kemudian kapan pendaftarannya, kalian bisa pantau di website www.nusantarasehat.kemkes.go.id. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan selama saya menjadi Nusantara Sehat tim dan juga NS individu. Dulu saya menjadi NS tim itu tahun 2015 sampai 2017. Kemudian lanjut untuk menjadi Nusantara Sehat individu tahun 2018 sampai 2020. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa like, juga komen. Mungkin ada pengen saran mau dibuatin video kesehatan apa, kalian bisa komen di bawah ataupun DM saya di Instagram husna_ris. Jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.